Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, ya, di pagi hari yang cerah ini, yang indah ini, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama mendengarkan kisah keberanian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam peperangan Hunain. Di perang ini kita bisa lihat nanti bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang benar-benar asja'un nas, bahwa manusia paling pemberani adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin pendengar Radio Tarbiyah Sunnah dimanapun Anda berada, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Fathu Makkah, ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membebaskan kota Mekah dari apa? Membebaskan dari berhala-berhala, membebaskan dari perbudakan terhadap berhala, perbudakan terhadap manusia, kepada perbudakan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Artinya hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh kabilah-kabilah di sekitar Arab berbondong-bondong menyerahkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk Islam. Ya. Kabilah-kabilah di sekitar Quraisy, di sekitar Mekah, mereka berbondong-bondong untuk masuk Islam. Kecuali ada beberapa kabilah. Ini pengecualian. Ada beberapa kabilah yang sombong, yang angkuh, yang tidak mau untuk menyerahkan diri kepada Rasulullah SAW, tidak mau untuk masuk Islam, karena mereka merasa sombong, mereka merasa lebih kuat daripada Rasulullah SAW. Mereka bangga dengan berhala-berhala yang mereka sembah. Mereka tidak ingin menyembah Allah semata dan tidak ingin untuk bersaksi bahwa Rasulullah SAW adalah utusan Allah. Di antara kabilah itu adalah Hawazin. Ini kabilah yang cukup besar. Hawazin. Kemudian ada Thaqif. Ya, kemudian berkumpul kabilah-kabilah kecil, ya, di sekitar mereka yang merupakan masih keturunan Qais Ailan. Ya, ini 3 kabilah besar. Ya, apabila dikumpulkan tadi ada Hawazin, ada Thaqif, ada kabilah-kabilah yang masih keturunan Qais Ailan. Berkumpullah mereka, ya, di bawah pimpinan, ya, seorang bernama Malik ibn Auf An-Nasri. Namanya Malik ibn Auf An-Nasri. Ini pimpinan, ya, pasukan musyrikin yang hendak menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena merasa geram, ya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekarang ternyata bisa membebaskan kota Mekah, menguasai kota Mekah. Maka mereka merasa terpojok, ya, merasa terpojok dengan keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemenangan-kemenangannya. Maka Malik ibn Auf dengan 3 kabilah besar tadi kemudian mengumpulkan seluruh harta mereka, membawa seluruh istri dan anak-anak mereka dalam peperangan di perang Hunain ini. Ini orang-orang bertanya-tanya, ya, ada orang-orang sesepuh-sesepuh dari pemuka Hawazin tadi, ya, nanya, buat apa kita membawa seluruh harta kita, seluruh istri kita, seluruh anak kita? Ini nggak ada manfaatnya. Apa kata Malik bin Auf? Aku ingin menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Punten, mereka menyebutnya Muhammad ya. Aku ingin menyerang Muhammad dengan seluruh kekuatan. Aku akan menyerang habis-habisan. Ya. Sehingga dengan kita membawa seluruh istri dan anak-anak kita nggak ada alasan untuk mundur, maju terus. Ya. Kalah atau menang, nggak ada kata lari dari peperangan. Ini taktik dari Malik ibn Auf. Maka berangkatlah mereka ya dari tempat asal mereka menuju Autos. Ya, nanti dari Autos mereka menuju ke lembah Hunain. Ini nanti tempat terjadinya peperangan antara Rasulullah SAW dengan orang-orang musyrikin yang sombong dan angkuh. Maka Rasulullah SAW kemudian melalui kabar-kabar yang beredar, kemudian sampai kepada Rasulullah SAW bahwa Hawazin, kemudian Thaqif, kemudian Qais Ailan, ya, mereka berkumpul untuk menyerang Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW yang baru selesai dari pembebasan kota Mekah. Baru 19 hari Rasulullah SAW di Mekah. Ya, mendengar hal tersebut, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah seorang yang bijak. Rasulullah tidak langsung kemudian menyiapkan pasukannya. Rasulullah tabayun dulu. Maka dikirimlah mata-matanya Rasulullah SAW. Ya, faba'atha Aba Hadrat al-Aslami. Ya, Abu Hadrat al-Aslami dikirim oleh Rasulullah SAW untuk menjadi mata-matanya Rasul, Ainur Rasul SAW. Ini jadi jasus, ya, jadi jasusnya Rasulullah SAW untuk memata-matai musuh. Maka Abu Hadrat al-Aslami disuruh Rasul masuk ke pasukan musuh. Jadi menyelinap, ya, menyelinap ke pasukan musuh untuk tinggal, ya, berhari-hari, ya, bersama musuh untuk memberikan informasi. Ya, jadi menyamar, ya, Abu Hadrat al-Aslami, ya, bisa jadi menyamar dia pura-pura belum masuk Islam, pura-pura menjadi simpatisannya Malik ibn Auf, ya, dan lainnya. Maka kemudian setelah pulang dari misinya, ya, menjadi mata-mata Rasulullah SAW, kemudian melaporkan kepada Rasulullah SAW. Benar ya Rasulullah, mereka menyiapkan pasukan, ya, yang sedemikian rupa. Mereka bawa seluruh harta benda, seluruh istri dan anak-anak. Ya, untuk apa? Untuk menyerangmu habis-habisan ya Rasulullah. Maka di hari Sabtu, ya, di hari ke-19 Rasulullah SAW baru selesai membebaskan kota Mekah. Ini Rasul masih di Mekah, Rasul belum pulang ke Madinah. Di tanggal ke-6 di bulan Syawal di tahun ke-8 Hijriyah, berangkatlah Rasulullah SAW wa ma'hu isna asyara alfan minal muqatil, dengan 12.000 pasukan kaum muslimin. Ini pasukan terbesar yang pernah dikumpulkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Al-asyratu alaf, ya, 10.000-nya merupakan pasukan yang Rasul bawa dari Madinah menuju ke Mekah untuk pembebasan kota Mekah. Karena jumlah pasukan Rasul ketika membebaskan Mekah jumlahnya 10.000. Ya, 10.000 pasukan. 2.000-nya dari mana? 2.000-nya adalah pasukan yang mereka ini mu'allaf, baru masuk Islam, ya, baru beberapa belas hari masuk Islam. Mereka adalah orang-orang Mekah, ya, orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy dan orang-orang di sekitar Quraisy yang baru masuk Islam. Ya, 2.000, ya, alfa muqatil, 2.000 pasukan kaum muslimin baru masuk Islam, baru mu'alaf, hingga totalnya jadi 12.000 pasukan. Ya, maka berangkatlah Rasulullah SAW di hari Sabtu tadi. Di perjalanan, ya, Rasulullah SAW menuju Hunain, menuju lembah. Jadi Hunain itu nama lembah. Ya, Hunain itu nama lembah. Kalau Uhud itu nama bukit, nama gunung. Hunain ini nama lembah.
Di perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama 12.000 pasukannya menuju Hunain. Kaum muslimin kemudian melewati sebuah pohon keramat, namanya Zatu Anwat. Jadi ada pohon keramat namanya Zatu Anwat. Ini pohon keramat yang biasa dikultuskan oleh orang-orang musyrikin. Ya, bahkan orang-orang Quraisy dahulu ya sebelum masuk Islam, mereka kan baru masuk Islamnya belasan hari. Ya, masih mu'alaf. Ya. Masih goncang, ya. Mereka sebagian belum paham Islam, sebagian belum paham menyeluruh tentang Islam. Gitu ya. Mereka masih belajar, ya, masih belajar. Maka mereka ini dulunya memang mengkultuskan Zatu Anwat ini, pohon keramat. Ya. Kalau sekarang banyak ya pohon keramat ya Acep ya. Ya tempat sesajen gitu ya. Kemudian nyembelih kambing atau nyembelih ayam cemani. Antum tahu ayam cemani? Ya, hitam semua ya. Harganya mahal itu kan. Harganya mahal buat sesajen gitu ya untuk acara-acara khusus, ritual khusus. Nah, Zatu Anwat ini termasuk pohon keramat. Orang-orang biasa kurban ya di depan pohon ini. Kadang mereka nyantolin ya, menggantungkan pedang-pedang mereka, menggantungkan perisai-perisai mereka di pohon Zatu Anwat karena mereka ngalap berkah. Ya, mereka ngalap berkah mengkultuskan pohon Zatu Anwat. Maka orang-orang yang baru masuk Islam ini kemudian berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, falamma ra'au sidratan 'azimatan khadra, ya ketika melihat pohon tadi yang besar, berkata orang-orang yang baru masuk Islam, jumlahnya 2.000 tadi ya, orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam. Ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum anwat. Ya Rasulullah, buatkanlah kami tempat keramat, pohon keramat. Sebagaimana orang-orang musyrikin punya pohon keramat ya Rasulullah. Ini tolong dibuatkan kita tempat di mana kita nyembelih gitu. Kita kemudian ngasih sesajen gitu. Sebagaimana kita dahulu punya tempat menaruh sesajen namanya Zatu Anwat. Ini permintaan orang-orang yang baru masuk Islam kepada Rasulullah. Kira-kira apa respon dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam matanya memerah, mukanya memerah, marah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pandangannya tajam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini memang suatu hal yang sangat besar konsekuensinya. Ini kesyirikan, ya syirik ini. Bahkan syirik akbar. Ya. Maka apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mempercayai. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam marah, nggak percaya. Masa mereka mau ngomong demikian? Padahal mereka udah masuk Islam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Qultum walladzi nafsu Muhammadin biyadih." Kama qala Musa, kama qala qaumu Musa li Musa. Yang engkau katakan ini wahai muslimin adalah sebagaimana yang dikatakan oleh kaum Musa kepada Nabi Musa. Apa yang dikatakan orang-orang Bani Israel kepada Nabi Musa? Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatkan kami sesembahan wahai Nabi Musa, sebagaimana orang-orang mempunyai sesembahan. Ya, mereka nggak mencukupkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sesembahan. Mereka masih ingin tempat-tempat lain. Ya, mereka menganggapnya sebagai wasilah, perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal itu adalah kesalahan yang fatal. Ya, maka apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kamu orang-orang yang jahil. Sesungguhnya kalian orang-orang yang tidak faham ya terhadap keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana mungkin
Ya, kalian menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala sekutu. Bagaimana mungkin kalian menyembah Allah Subhanahu wa taala tapi kalian masih menyembah pohon-pohon yang mistis, pohon-pohon yang dikultuskan seperti Zatu Anwat. Ini kemarahan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena ini syirik. Akbarul kabair. Ya, dosa besar yang paling besar, ya, sudah dosa besar paling besar. Ini syirik, ya. Sesungguhnya Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik. Ya, apabila orangnya tidak bertaubat sebelum kematiannya. Ini maka reminder untuk kita semua. Ya, mungkin sebagian dari kita menyembah Allah. Ya, kita semua sepakat bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita. Tapi masih banyak ya Acep ya yang ngalap berkah. Masih banyak yang kayak gitu. Sudah terkenal ya, bahkan antum bikin gundukan pasir, antum bilang ini kuburan Mbah Fulan, misalkan. Ini kuburannya Mbah Fulan. Cuma gundukan aja itu padahal antum. Antum tinggal tunggu beberapa hari, beberapa pekan, insya Allah orang-orang datang ngalap berkah, gitu ya. Kenapa? Karena ini berarti ketauhidan kita, tauhid kita yang masih lemah. Ya maka sama-sama ya kita hendaknya menghilangkan, ya, menghapuskan seluruh bentuk-bentuk kesyirikan, ya, yang ada di sekitar kita. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengajarkan kaum muslimin yang baru masuk Islam tadi. Ya, 2000 kaum muslimin baru masuk Islam, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan. Rasul tidak marah apabila dicaci dan dimaki, tapi Rasul sangat marah apabila Allah Subhanahu Wa Taala ya kemudian dijadikan sebagai sekutu baginya. Ya, Rasulullah SAW seorang nabi yang sangat penyayang. Tapi Rasulullah SAW tatkala hak Allah Subhanahu wa taala diganggu, maka Rasulullah SAW sangat marah. Kemudian kaum muslimin ya setelah dinasehati oleh Rasulullah SAW, mereka pun akhirnya taubat. Ya, karena mereka masih belum tahu, belum paham Islam. Kemudian mereka meneruskan perjalanan. Di perjalanan kemudian orang-orang yang baru masuk Islam ini nyeletuk. Apa kata mereka? Lan nuglabal yaum, ya, lan nuglabal yaum. Sesungguhnya kami ini enggak akan kalah. Ya, dalam perang Hunain ini kita nggak akan kalah. Kenapa? Ada duna kabir. Ya, jumlah kita ini sangat besar. Pasukan kita ini jumlahnya sangat besar. 12.000 pasukan dengan perlengkapan yang memadai. Ya, karena kaum muslimin ya belum pernah sampai pasukannya 12.000 dan belum pernah memiliki logistik ya sebesar logistik pada perang Hunain. Ya, pasukan berkuda yang sangat banyak. Dalam riwayat dikatakan ya 1.000 kavaleri, 1.000 pasukan kuda di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Ini menunjukkan mereka ujub, ya, menunjukkan kesombongan mereka, menunjukkan takabur ini mereka dengan jumlah. Ya, dan Rasulullah SAW merasa terganggu dengan ucapan-ucapan ini. Ya, namun Rasulullah SAW kemudian meneruskan perjalanan, ya, perjalanan mereka menuju Hunain. Ya. Adapun kaum musyrikin di bawah pimpinan Malik bin Auf, Hawazin, Thaqif, Qais Ailan tadi. Kemudian ternyata sampai terlebih dahulu di Hunain, di lembah Hunain. Ya, mereka tatkala sampai di lembah Hunain, maka Malik ibn Auf sebagai pimpinan kelompoknya, pimpinan kaum musyrikin, kemudian membuat strategi yang matang. Apa strateginya? Yaitu disiapkan pemanah-pemanah ya di setiap pojok lembah, ya, di tempat tertutup. Sebagiannya lagi ditaruh di tempat yang agak tinggi. Ya. Jadi pemanah-pemanah disiapkan, ya, pelempar tombak yang handal disiapkan. Kemudian disiapkan jebakan yang matang.
Nanti tatkala Rasulullah SAW bersama pasukannya yang besar 12.000 nanti datang masuk ke dalam lembah, maka kita langsung serang, kita langsung kepung dari seluruh penjuru lembah Hunain. Kita akan keluaran gerilyawan dari tempat persembunyiannya untuk melakukan serangan total kepada Rasulullah SAW. Ini orang-orang dari pasukan musyrikin sampai di malam Rabu. Ya, di malam Rabu mereka sampai di Hunain. Adapun Rasulullah SAW sudah tidak jauh dari lembah Hunain. Rasul SAW tatkala di waktu subuh, ya, menjelang subuh Rasulullah SAW baru mau sampai Hunain. Ya, maka Rasul menyiapkan pasukannya, disiapkan, dirapihkan barisan kaum muslimin. Ya, Khalid ibn Walid di depan, ya, karena Khalid ini membawa pasukan berkuda. Pasukan berkuda tentu jalannya lebih cepat. Ya. Pasukan berkuda Khalid ibn Walid ini panglima perang terbaiknya Rasulullah. Maka selalu ditaruh di depan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ada Zubair bin Awam, ya, ada Ali bin Abi Thalib, ada Rasulullah SAW. Ya, tatkala pasukan kaum muslimin kemudian mulai turun ke lembah Hunain. Yang pertama datang, pertama muncul, turun pertama Khalid bin Walid radhiyallahu anhu bersama pasukannya, 1.000 pasukan berkuda. Kemudian Rasulullah SAW kemudian masuk bersama pasukan infanteri, ya, pejalan kaki. Tatkala mereka sudah semuanya masuk di lembah Hunain, ini posisinya masih gelap, CP. Ya, masih petang, masih, kalau sekarang udah jam 6 ya, udah agak kelihatan gitu ya. Ini posisinya masih sebelum subuh, ya, antara jam 4 gitu ya kalau di Indonesia. Masih tidak terlihat ya di sekitarnya. Maka Rasulullah SAW tidak menyadari bahwa pasukan musuh telah siap untuk menyergap kaum muslimin. Ternyata langsunglah, ya, Malik ibn Auf memerintahkan pasukannya untuk melakukan serangan kepada Rasulullah SAW. Dihujanilah pasukan kaum muslimin dengan panah-panah, ya, dengan tombak-tombak yang menghujani begitu banyaknya. Sedangkan kaum muslimin tidak tahu dari mana, ya, anak panah itu berasal, nggak tahu dari mana tombak-tombak itu berasal. Maka kaum muslimin pun mulai terpecah belah pasukannya, mulai terpecah belah barisannya. Ya, kaum muslimin kemudian mundur, ya, sedikit demi sedikit. Kaum muslimin tidak tahu kemana harus melawan. Ya, karena dari seluruh penjuru lembah Hunain, ya, maka mereka pun, pasukan ini pun kemudian kalang kabut. Kemudian mundur sebagiannya, mundur lagi hingga tidak tersisa bersama Rasulullah SAW illa tis'atu anfar, kecuali 9 orang yang teguh, yang berdiri bersama Rasulullah SAW. Kemana 12.000 pasukan sisanya? 12.000 pasukan sisanya kocar kacir, kalang kabut, mendapatkan hujan panah yang tidak ada henti-hentinya. Nah, disinilah bagaimana keberanian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terlihat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tatkala musuh melakukan serangan total setelah dihujani oleh panah, ya, panah selesai, kemudian pasukan musyrikin keluar dari persembunyiannya, ya, keluar dari persembunyiannya untuk melakukan jebakan kepada pasukan Rasulullah. Kemudian melakukan serangan total dan kaum muslimin telah mundur kecuali 9 orang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri, ya, melihat hal demikian kemudian berteriak, ya, halumma ayyuhan nas, ya ma'syarul muslimin, halummu, ya, maju kaum muslimin, ayo maju bersamaku. Ketika itu umur Rasul 61 tahun. Ya. 61 tahun ini sudah tua, CP. Ya, umur 61 tahun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil kaum muslimin namun tidak terdengar suara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan keberaniannya di atas keledainya, kemudian dipukul keledainya,
maju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menghadapi serangan gerilyawan pasukan musyrikin. Allahu Akbar. Bagaimana keberanian Rasul? Rasul tidak ada satupun kata untuk mundur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun umurnya sudah tua 61 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asja'un nas, maju sendiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian 9 orang yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, ya, dan ahli baitnya. Kemudian bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maju, ya, 9 orang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan, ya, Ibn Haris, ya, di antara sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian memegang menahan Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, madza tasna ya Rasulullah, apa yang kau lakukan ya Rasul? Jangan maju ya Rasul. Jangan maju ya Rasul. Pasukan musuh datang ya Rasulullah. Rasulullah maju terus. Ya, Rasulullah dengan beraninya maju terus, dan seluruh pasukan yang menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dihadang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan 9 orang yang kokoh bersama Rasulullah, ya, tidak ada satupun yang menyerang kecuali kemudian jatuh, ya, karena 9 orang dan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menghadang mereka. Kemudian Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maju, kemudian Al-Abbas berkata dengan suaranya yang keras. Ini Al-Abbas terkenal dengan suaranya yang lantang, ya, kemudian berkata, "Aina ashabus samurah?" Ya, "Aina ashabus samurah?" Mana orang-orang yang siap mati bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mana orang-orang yang ikut baiatur ridwan, yang berbaiat mati demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, ini Al-Abbas bagaimana kemudian memanggil kaum muslimin, dan peristiwa ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah, ayat 25. Allah Subhanahu wa taala, ya, berfirman, "Wa yauma Hunain id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a wa daqat 'alaikumul ardu bima rahubat thumma wallaitum mudbirin." Dan di hari Hunain, ya, di perang Hunain, ketika kalian merasa ujub, merasa sombong dengan jumlah kalian yang besar. Falam tughni ankum syai'a, sedangkan jumlah itu tidak ada apa-apanya. Jumlah tersebut tidak memberikan manfaat sedikit pun bagimu. Ya, karena matematika manusia ini berbeda dengan yang ada dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hikmah yang Allah berikan, ya, tatkala kaum muslimin merasa ujub, sombong dengan jumlahnya, takabur, kita tidak akan kalah, ya. Wa man nasru illa min indillah, padahal tidak ada kemenangan kecuali dari pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maju terus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama 9 orang tadi terus maju menghadapi seluruh serangan total kaum musyrikin. Kemudian Al-Abbas tatkala memanggil ashabus samurah, orang-orang yang ikut baiatur ridwan, yang rela mati untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang mendengar suara Abbas yang sangat keras, kemudian mereka berpaling. Kemudian mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maju sendiri. Mereka pun kemudian bergegas, ya, balik untuk berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka terkumpullah 100 orang, ya, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di antaranya orang-orang Muhajirin, ada orang-orang Ansor juga. Ya, kemudian 100 orang ini berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Abbas kemudian berteriak lagi, "Aina Al-Ansar, ya ma'syarul Ansar, ya ma'syarul Ansar. Mari datang, ayo orang-orang Ansar, ya, tolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di depan." Maka kaum muslimin pun mulai, ya, berdatangan, mulai kembali lagi menuju barisannya masing-masing. Ya, setelah sebelumnya
tercerai-berai. Kaum muslimin mundur sebelumnya, mendengar suara Al-Abbas, melihat keberanian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maju sendiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kaum muslimin kemudian maju berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 100 orang, kemudian 1000 orang, kemudian berkumpul hingga akhirnya mulai imbang peperangan antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin. Ya, perang kemudian semakin sengit. Ya, ketika kaum muslimin telah berkumpul, mulai imbang peperangan antara kaum muslimin dan kaum musyrikin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika melihat peperangan yang sangat panas, peperangan yang semakin memanas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian akhadat turab, ya, mengambil segenggam tanah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melemparkan tanah tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syahatil wujuh, sungguh buruk wajah-wajah mereka ini. Sungguh buruk wajah-wajah kaum musyrikin." Ya, kemudian peperangan semakin memanas, semakin memuncak. Ya, hingga akhirnya satu persatu pasukan kaum musyrikin kemudian tumbang, berjatuhan kaum musyrikin. Ya, satu persatu kaum musyrikin kemudian kalah. Kemudian pimpinan kaum musyrikin, ya, Malik ibn Auf, kemudian pimpinan yang lainnya kemudian mulai mundur. Ya, mulai mundur. Kenapa? Karena kaum muslimin kemudian sedikit demi sedikit mulai berkumpul. Mulai terkumpul 12.000 pasukan. Yang sebelumnya kembali lagi melihat apa? Keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat keberanian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana asja'an nas, manusia yang paling pemberani siapa? Khalid ibn Walid? Bukan. Hamzah? Bukan. Umar bin Khattab? Bukan. Asja'un nas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia paling pemberani adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disitulah kemudian orang-orang mundur. Orang-orang musyrikin kemudian berpaling. Orang-orang musyrikin kemudian melihat kaum muslimin kemudian melakukan perlawanan yang sangat sengit dan mereka terpojok. Akhirnya orang-orang musyrikin lari menuju tempatnya masing-masing, ya, kembali ke tempatnya masing-masing. Disinilah bagaimana Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan kemenangan bagi kaum muslimin, ya, memberikan kemenangan bagi kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala juga abadikan, ya, yang merupakan terusan ayat dari yang ana baca tadi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Tsumma anzalallahu sakinatahu ala rasulih wa 'alal mu'minin wa anzala junudan lam tarawha wa 'adzaba alladhina kafaru wa dzalika jazaa'ul kafirin." Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberikan ketenangan bagi kaum muslimin. Wa anzala junudan lam tarawha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan tentara-tentara yang tidak bisa kalian lihat. Malaikat Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam perang Hunain. Ya. Inilah bagaimana Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan kemenangan setelah di awal memberikan kekalahan. Ya, agar apa? Untuk mengajarkan kaum muslimin, ya, bahwa sesungguhnya, ya, kemenangan bukan karena jumlah pasukan. Disinilah kita bisa lihat apa penyebab kekalahan kaum muslimin di perang Hunain. Tidak lain adalah karena ujub, karena sombong, karena takabur. Ya, karena ujub inilah merasa bahwa pasukan kaum muslimin dengan jumlahnya yang sangat besar tidak akan dikalahkan. Kita ini pasti menang. Kenapa? Pasukan kita jumlahnya sangat besar. Ini kesalahan. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pelajaran bahwa sesungguhnya kemenangan itu bukan karena matematika manusia. Matematika manusia menyatakan semakin banyak jumlah pasti kemenangan ada di pihaknya, di pihak jumlah yang besar. Tidak, ya, itu tidak benar.
Ya, kenapa? Karena yang benar wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Karena sesungguhnya tidak ada kemenangan kecuali dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa, Al-Aziz, Al-Hakim, dan maha bijaksana. Allahu Akbar. Ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran yang sangat bagus, yang sangat baik bagi kaum muslimin, ya. Dan kita bisa mengambil hikmah, bisa mengambil teladan. Berapa banyak di antara kita tatkala merasa secara jumlah atau merasa secara kesiapan, kita ketika melihat ini kita kesiapannya udah matang. Misalkan mungkin teman-teman yang ikut ujian mungkin ya, atau ada sebuah proyek dan lainnya. Kemudian dengan percaya dirinya mengatakan ini tidak mungkin akan gagal. Proyek ini gak akan gagal ya. Saya gak akan gagal ikut ujian. Misalkan ingin masuk universitas yang favorit. Ya. Atau contoh yang bisa kita ambil bagaimana orang-orang tatkala membuat kapal Titanic. Kapal yang sangat besar. Kemudian si pembuatnya mengatakan sesungguhnya kapal ini tidak mungkin akan tenggelam. Ya, bahkan Tuhan pun tidak akan bisa menenggelamkan kapal yang besar ini. Allahu Akbar. Lihat bagaimana sombongnya pembuat kapal Titanic. Apa yang terjadi? Maka Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan kapal tersebut bersama kesombongan pemiliknya, bersama pemiliknya ke dalam lautan. Ya, Allahu Akbar. Maka hati-hati. Ya, jangan sampai kita sombong, kita ujub dengan usaha kita. Sesungguhnya harta yang kita kumpulkan ini tidak lain adalah usaha kita. Ya, seperti yang dikatakan oleh Qarun, ya. Innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya, ya, aku mendapatkan harta-harta yang sangat banyak ini adalah karena usahaku. Sombong Qarun. Lalu apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Qarun? Fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Maka kami tenggelamkan Qarun dan kami tenggelamkan bersama Qarun istananya, hartanya, ya, dan seluruh harta kekayaan milik Qarun. Ya, orang terkaya ketika itu, yang bahkan kunci berangkasnya mungkin ya, kunci berangkasnya itu sangat besar. 10 orang gak kuat untuk mengangkat kunci berangkasnya Qarun. Ya, gudang harta. Ya mungkin kalau sekarang berangkas kita kecil ya, berangkasnya Qarun besar gitu ya. Gudang. Ya, Allahu Akbar. Ini karena kesombongan. Waliyadzubillah. Ini sebagai reminder ya bagi anak khususnya ya, dan bagi seluruh pendengar ya, Radio Tarbiyah Sunnah dimanapun Anda berada. Maka Allah Subhanahu wa taala ya, setelah memberikan kemenangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya di perang Hunain, sebelum yang dimana sebelumnya di awal peperangan adalah kekalahan bagi kaum muslimin. Ya, namun karena pertolongan dari Allah, karena keberanian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun di perang Hunain ini mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Kenapa? Karena di awalnya kita lihat bagaimana kekalahan yang diterima oleh kaum muslimin. Ya, hanya 9 orang yang tersisa dari kaum muslimin. Adapun kaum musyrikin tadi, ya, mereka berpencar, sebagian dari mereka kemudian pergi ke tempat bernama Nakhlah. Ini sebagian kecil. Ya, sebagian kecil dari pasukan musyrikin kemudian pergi ke Nakhlah. Tempat namanya Nakhlah. Sebagiannya yang lain pergi ke tempat namanya Autas. Ya. Maka orang-orang pasukan kecil ini, sebagian kecil yang pergi ke Nakhlah, ke Autas juga kemudian dikejar oleh pasukan kecil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul membagi pasukannya. Ini pasukan ini untuk mengejar pasukan-pasukan yang lari ke Autas dan ke Nakhlah. Adapun sebagian besar kaum musyrikin, kemana sisanya? Mereka berlindung ke kota Taif. Ya, mereka berlindung ke benteng di kota Taif. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Ya, tidak mengejar orang-orang yang pergi ke Taif. Rasulullah SAW biarkan terlebih dahulu. Ya, apa yang Rasulullah kerjakan? Rasulullah menyelesaikan dulu urusan di Hunain. Rasulullah SAW rapihkan barisan pasukannya. Rasulullah kumpulkan ghanaim, ya, harta rampasan perang. Ghanimahnya cukup besar. Kenapa ghanimahnya cukup besar? Karena pasukan musyrikin bawa seluruh harta. Jadi ghanimahnya besar. Untuk persiapan perang. Apa alasannya? Biar nggak mundur. Ya, tapi ternyata di peperangan apa yang terjadi? Kalang kabut. Mereka takut dari Rasulullah SAW. Maka seluruh harta benda mereka, ya, seluruh anak-anak mereka dan istri-istri mereka semuanya ditinggalkan. Ya, maka ghanimah di perang Hunain ini cukup besar. Ya, dikatakan sittatu alafi ra's, ya, 6.000 tawanan. Ya, wa arba'atun wa ishruna alfan minal ibil. 24.000 unta. Bayangkan, ya, satu unta harganya mahal. Wa arba'una ghanaman. Wa arba'una alfa ghanamin. Ya, wa arba'una alfa ghanam. 40.000 kambing. Ya, 40.000 domba. Ini besar jumlahnya. Ya, wa arba'atu alafi uqiyah fiddah. Dan 4.000 uqiyah perak. Dan di antara ternyata yang tertawan, ya, selain orang-orang Hawazin, orang-orang Thaqif, ternyata di antara yang tertawan 6.000 tawanan tadi ada saudari Rasulullah SAW dari sepersusuan. Karena kita sudah jelaskan, ya, bagaimana yang di antara yang menyusui Rasul itu adalah Halimah As-Sa'diyah. Nah, Halimah As-Sa'diyah itu termasuk dari kabilah, ya, yang ikut menyerang Rasulullah SAW. Adapun Halimah As-Sa'diyah sudah tidak ada. Ya. Ini adalah saudarinya, ya, saudarinya Rasulullah SAW dari sepersusuan. Ya, namanya adalah Syaimah binti Haris. Ya, maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah SAW kemudian memuliakan Syaimah. Apa yang dilakukan oleh Rasul? Rasul ambil sorbannya, ridanya. Rasul hamparkan sorbannya, kemudian mempersilahkan Syaimah, saudarinya, untuk duduk di atas sorbannya Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah jamu Syaimah, kemudian Rasulullah bebaskan Syaimah binti Haris. Setelah selesai dari urusan di Hunain, kemudian Rasulullah SAW, ya, memutuskan untuk mengejar pasukan besar yang berlindung di kota Taif. Maka Rasulullah SAW kemudian mengirim, ya, 1.000 kavaleri kaum muslimin. Siapa pimpinannya tadi? ACP kavaleri? Khalid bin Walid. Pasukan berkudanya dipimpin Khalid bin Walid. Dan memang terkenal Khalid bin Walid ini adalah pimpinan perang terbaik, ya, panglima perang terbaik, dan khususnya merupakan panglima terbaik dari pasukan kavaleri. Jadi yang paling mewah dari Khalid bin Walid itu adalah pasukan elit kavalerinya. Ini yang paling hebat. Kenapa Khalid bin Walid tidak pernah kalah dalam pasukannya? Di antaranya, ya, selain pertolongan Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa pasukan berkudanya ini sangat luar biasa. Khalid bin Walid. Kemudian Khalid bin Walid dikirim oleh Rasulullah SAW untuk terlebih dahulu menuju Taif. Ini pasukan permulaan. Ya, Khalid maju terlebih dahulu bersama 1.000 pasukan berkudanya. Adapun Rasulullah SAW kemudian berjalan bersama pasukan pejalan kaki, ya, menuju Taif. Ya, untuk apa? Untuk menyelesaikan urusan. Belum selesai urusannya. Ini mereka orang-orang yang hendak menghabisi Rasulullah SAW. Tidak bisa dibiarkan. Ya, kabilah-kabilah yang punya hasad, punya dengki, ya, untuk menyerang Rasulullah SAW. Ini mereka tidak bisa dibiarkan. Nanti mereka hanya akan menjadi duri, ya, bagi kaum muslimin. Maka Rasulullah SAW hendak menyelesaikan urusannya dengan orang-orang Hawazin, orang-orang Thaqif, orang-orang Qais Ailan, ya, di Taif. Berangkatlah Rasulullah SAW lalu melakukan pengepungan yang cukup lama
Dikatakan bahwa dalam Sahih Muslim yang diriwayatkan Anas ibn Malik bahwa lamanya pengepungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu arba'una yauman, 40 hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengepung Taif. Ya. Ketika hari pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan pengepungan di Taif, bagaimana pasukan di Taif menghujani kaum muslimin dengan panah-panah mereka, sehingga 12 pasukan kaum muslimin syahid, ya, masih di hari-hari awal, ya, di hari-hari pertama kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah kemudian memutar otaknya. Rasulullah kemudian membuat manjanik. Manjanik itu kalau sekarang pelontar batu, ya. Kalau sekarang lagi mungkin meriam gitu ya bahasanya. Cuma belum ada meriam ketika itu. Ada pelontar batu untuk menghancurkan benteng musuh. Maka dibuatlah manjanik untuk menghancurkan tembok-tembok benteng musuh. Kemudian tatkala jebol benteng musuh di sebuah sisi, masuklah kaum muslimin, ya, masuk ke ke jalan tadi gitu ya, yang celah lah ya, ke celah dari benteng kaum musyrikin. Masuklah kaum muslimin, namun ternyata kaum musyrikin telah siap. Ya, maka dihujani oleh kaum musyrikin dengan panah-panah, diguyurkan dengan air yang sangat panas. Ya, bahkan di riwayat lain dikatakan bahwa itu adalah besi panas yang meleleh. Jadi besi bisa meleleh ya, Cep ya. Disiram besi tersebut, bukan hanya air keras ini yang disiram, besi panas yang meleleh. Ya, Allahu Akbar. Maka kaum muslimin yang masuk tadi kemudian terbunuh, kemudian syahid. Ya, kemudian gagallah upaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah SAW melakukan upaya agar mereka menyerahkan diri. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Kemudian Rasul tebang, Rasul bakar kebun-kebun anggur milik orang-orang Taif, milik orang-orang Thaqif, ya, agar mereka menyerahkan diri. Dan mereka terpojok ketika Rasulullah SAW hendak membakar kebun-kebun tersebut, hingga akhirnya mereka datang kepada Rasulullah SAW berunding. Ya, wahai Muhammad, ya, demi Allah dan demi tali persaudaraan. Lihat bagaimana mereka mengatakan demi Allah dan demi tali persaudaraan. Kenapa? Karena mereka ngaku-ngaku kan masih sepersusuan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, biasa mereka terpojok ketika itu. Ya, demi tali persaudaraan. Ya, maka janganlah engkau hancurkan kebun kami. Apa kata Rasulullah? Baik, kami tidak akan hancurkan. Lihat bagaimana kasih sayangnya Rasulullah SAW ini di perang. Ya, sedang perang, Rasul ingin mengalahkan musuh. Di antara bentuknya itu dengan cara memotong pohon anggur tadi, hendak dibakar. Tapi musuh kemudian memelas kepada Rasulullah, jangan ya Muhammad. Ya, demi Allah dan demi tali persaudaraan kita, wahai Muhammad. Maka Rasul pun kemudian mengaminkan. Rasul pun kemudian mengabulkan permintaan kaum musyrikin. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, setelah berhari-hari tidak mendapatkan hasil, ya, sedangkan kaum muslimin, ya, berjatuhan dengan anak panah dari kaum musyrikin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyuruh seorang untuk menyerukan, untuk berkata, ayyuma abdin nazala minal hisn wa kharaja ilaina fahuwa hurn. Ya, kata penyeru yang disuruh oleh Rasulullah SAW, siapapun di antara orang-orang di Taif ini yang turun, ya, kemudian menghadap Rasulullah SAW, maka dia dibebaskan. Kami akan berikan seluruh hartanya, ya, seluruh harta yang dirampas tadi, harta rampasan orang, kita akan muliakan. Fanazala salasatun wa ishruna rajul, maka turunlah 23 orang dari Taif. Ya, nanti diantaranya ada Abu Bakrah, ya, bukan Abu Bakar ya, ini Abu Bakrah. Turun Abu Bakrah bersama 22 orang yang lainnya, kemudian menyerahkan diri kepada Rasulullah SAW, kemudian masuk Islam. Dan Rasul selalu menepati janjinya. Maka Rasulullah SAW muliakan, ya, Rasulullah berikan hartanya, Rasulullah berikan ghanimahnya. Ya.
Dan mereka pun kemudian dimuliakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ternyata yang lainnya tidak bergeming, ya, yang lainnya kemudian tetap berada di benteng. Ya, bahkan dikatakan mereka udah siap mau dikepung 1 tahun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka telah siap dengan persediaan makanan, logistik, air, ya. Mereka udah siap-siap mereka. Ya, untuk kalau kalah ini planningnya adalah kita akan berlindung, ya, di benteng Taif. Kita akan siap walaupun dikepung setahun, ya, mau dikepung berapa lama oleh Rasulullah SAW, kita akan siap untuk bertahan di dalam benteng Taif. Maka Rasulullah SAW kemudian memutuskan, inna qafiluna ghadan. Ya, inna qafiluna ghadan insyaallah. Ya, Rasulullah memutuskan kalau begitu besok kita pulang. Ya, kita tidak akan meneruskan pengepungan kepada Taif. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, setelah memutuskan untuk pulang, ya, di besok harinya. Ya, di esok harinya kemudian Rasulullah SAW tatkala hendak pulang, Rasul berdoa. Apa doa Rasulullah SAW? Nanti doa ini disyariatkan. Ya, disyariatkan seseorang ketika pulang dari peperangan. Ya, kalau sekarang bukan perang mungkin. Pulang dari safar. Ya, pulang dari perjalanan jauh. Hendaknya berdoa. Apa doa tersebut? Ini doa yang dibacakan oleh Rasulullah SAW. Ayibun, taibun, abidun, li rabbina hamidun. Ya, nah, ulang sekali lagi. Ayibun, taibun, abidun, li rabbina hamidun. Ya, kami semua kembali, ya, kami semua bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami menyembah Allah Subhanahu wa taala dan kami memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini doa yang disyariatkan apabila kita pulang dari safar, ya, pulang dari perjalanan jauh. Orang-orang muslimin, kaum muslimin mendengar doa Rasulullah SAW kemudian berkata, ya, karena mereka masih greget, kenapa ya Rasulullah nggak kita kepung nih, kita habisin ini orang-orang di Taif. Mereka nggak tahu Rasul tatkala mengepung Taif ini, apakah Rasul ingin menghabisi orang-orang Taif? Apakah tujuan Rasul adalah ghanimah, harta rampasan perang? Bukan. Tujuan Rasulullah SAW tidak lain adalah agar mereka masuk Islam, agar mereka menyerahkan diri. Sebagaimana Rasulullah SAW tatkala membebaskan Mekah, tatkala Fathu Mekah, apakah Rasul ketika menyerang Mekah kemudian mengambil harta rampasan perang, kemudian Rasulullah SAW membunuh orang-orang yang menzolimi Rasulullah SAW puluhan tahun? Tidak. Ya, Rasulullah SAW mengampuni mereka agar mereka masuk Islam, agar mereka tidak menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah seorang yang pemaaf. Maka orang-orang muslimin mendengar hal tersebut, mendengar doa Rasulullah SAW berkata, ya Rasulullah, ya, ud'u ala Thaqif ya Rasulullah, ud'u ala Thaqif ya Rasulullah. Kalau gitu doakan kehancuran bagi Thaqif ya Rasulullah. Doakan kehancuran bagi orang-orang Thaqif ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengangkat tangannya, kemudian berdoa, Allahumma ihdi Thaqifan, Allahumma ihdi Thaqifan, Allahumma ihdi Thaqifan, wa ati bihim, ya Allah, berikanlah hidayah, berikanlah petunjuk bagi Thaqif. Ya Allah, berikanlah petunjuk bagi Thaqif. Ya Allah, datangkanlah mereka kepadaku agar mereka menyerahkan diri, agar mereka masuk Islam, ya Allah. Lihat bagaimana Rasulullah SAW seorang yang sangat kasih sayang. Rahmatnya Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Di antara kita mungkin tatkala dizolimi orang muslim, ya, sesama muslim, tatkala dizolimi kemudian mendoakan keburukan, ya JB, ya. Banyak di antara kita. Kemudian mengangkat tangannya, doaul mazlum, ya. Mustajab, doa orang yang dizolimi itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mendoakan temannya, mendoakan saudaranya yang muslim. Allahu Akbar. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Siapa
yang ada di hadapannya tidak lain adalah musuh-musuh Allah. Orang kafir, bukan orang muslim. Ya. Orang kafir, kaum muslimin meminta, ya Rasulullah doakan kehancuran bagi orang-orang Saqif. Ya, apa jawaban dari Rasulullah? Rasulullah SAW mendoakan kebaikan. Ya, mendoakan hidayah, mendoakan agar orang-orang Saqif masuk Islam, mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Lihat bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat tinggi, yang sangat agung. Ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian pulang. Ya, kemudian pulang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala di perjalanan pulang, Rasulullah berdiam di Jar'ah. Ya, di sebuah tempat, ya, di sebuah tempat namanya Ja'ranah. Ya, namanya Ja'raniyah. Ya, disinilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menunggu. Apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tunggu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu agar orang-orang Saqif, orang-orang Taif tadi, yang dikepung tadi, kemudian datang kepada Rasul untuk masuk Islam. Ini harapannya Rasul. Rasul tadi udah berdoa. Ya, dan doa Rasul diijabah atau enggak? Diijabah, pasti diijabah doa Rasul. Maka Rasulullah SAW menunggu ya agar orang-orang ini kemudian datang kepada Rasulullah SAW untuk masuk Islam. Ya. Agar apa? Agar Rasulullah SAW mengembalikan ghanimahnya. Tadi lihat bagaimana harta rampasan perang yang Rasul dapatkan sangat banyak. 40.000 kambing, 24.000 onta, ya 6.000 tawanan, kemudian 4.000 uqiyah perak. Ini harta rampasan perang yang sangat besar. Rasulullah tidak langsung bagikan, ya. Agar apa? Rasul menunggu. Seandainya nanti tadi orang-orang Saqif ya datang kepada Rasul, masuk Islam, semua harta rampasan perang tadi akan Rasulullah kembalikan. Kenapa? Karena memang tujuan Rasulullah bukanlah harta rampasan perang, tapi lillahi ta'ala. Ya, bukan karena dunia, bukan karena harta, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ditunggu. Ya, belasan hari Rasulullah SAW menunggu di Ja'raniyah. Namun ternyata Rasulullah SAW tidak mendapati satu orang pun dari Saqif, dari Hawazin datang untuk menyerahkan dirinya untuk masuk Islam ya, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, setelah menunggu cukup lama, ya, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akhirnya memutuskan untuk membagikan harta rampasan perang. Nah, di sini bagaimana hikmahnya, bagaimana bijaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah tatkala membagikan harta rampasan perang, siapa yang pertama kali dibagikan? Yang pertama kali diberi adalah orang-orang yang baru masuk Islam, ACB. Ini orang-orang yang mu'alaf, baru masuk Islam, orang yang pertama kali dibagi. Ya. Orang-orang Quraisy di Mekah, yang di Mekah tuh, yang baru masuk Islam. Ya. Dan tentunya pemuka-pemukanya dulu. Ya, siapa pemuka-pemukanya? Abu Sufyan bin Harb. Ya, kemudian ada Hakim ya, Ibn Hizam. Ya, kemudian ada juga yang lain seperti Sofwan. Ya, dan pemuka-pemuka Quraisy. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan Abu Sufyan 100 ekor unta. Ya, bayangkan, diberikan 100 ekor unta. Ya, kemudian diberikan juga 40 uqiyah perak. Kemudian apa kata Abu Sufyan? Abu Sufyan berkata, "Wa ibni Yazid, ya, bagaimana dengan anakku ya Rasulullah?" Gitu ya. Maka Rasulullah SAW memberikan bagi anaknya Yazid 100 onta, mi'atu ibil, kemudian 40 uqiyah perak. Ya. Kemudian apa kata Abu Sufyan?
Wa ibni Muawiyah, terus anakku Muawiyah bagaimana ya Rasul? Maka Rasulullah SAW berikan juga 100 ekor unta, 40 uqiyah perak. Ini bagaimana Rasulullah SAW ya memberikan ghanimah ini untuk orang-orang yang mu'alaf, yang baru masuk Islam. Ada hikmah nanti di dalamnya, ya, agar mereka ini kemudian semakin cinta kepada Rasulullah SAW. Ya, karena mereka baru masuk Islam. Ya, dulunya adalah musuh-musuh Rasulullah SAW. Untuk menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW tidaklah seorang yang bakhil, sebagaimana yang mereka katakan ya sebelumnya. Rasulullah bakhil, Rasulullah sombong, Rasulullah itu seorang yang egois dan lainnya. Disinilah Rasulullah SAW membuktikan ya, bagaimana ringan tangannya, bagaimana rahmatnya, bagaimana kasih sayangnya, bagaimana dermawannya Rasulullah SAW. Kemudian datang Hakim ibn Hizam, maka Rasulullah kasih 100 onta. Ya Rasulullah, tidakkah engkau menambahkannya ya Rasulullah? Tambah lagi oleh Rasulullah 100 onta. Ya Rasulullah, tidakkah engkau menambahkannya lagi ya Rasulullah? Tambah lagi 100 ekor unta. Ya, begitu juga Sofwan diberikan ratusan onta dari Rasulullah SAW. Ini pemuka-pemuka Quraisy. Ya, seluruh pemuka Quraisy diberikan 100 ekor unta oleh Rasulullah SAW. Jumlahnya lebih besar daripada kaum muslimin yang telah lama masuk Islam. Ini jumlahnya jauh lebih besar. Tapi ada hikmah di dalamnya. Kemudian pemuka-pemuka dari Arab di sekitar Quraisy maka dibagikan ya 50 ekor unta, 40 ekor unta. Adapun sisanya ya setelah memberikan pemuka-pemuka kabilah ini ya, pemuka-pemuka kabilah yang baru masuk Islam. Baru sisanya dibagi secara rata kepada kaum muslimin. Ya, bagi pejalan kaki diberikan 4 ekor unta. Ya, bagi yang pasukan kavaleri ya karena menggunakan kuda, maka dibagi 12 ekor unta. Ya. Ini kalau nggak 12 ekor unta, misalkan nggak mau, maka sisanya maka 120 domba. Gitu. Jadi pilihan. Kalau nggak 12 unta, 120 domba. Yang pejalan kaki kalau nggak 4 unta, 40 domba. Maka dibagikan oleh Rasulullah SAW. Ternyata di antara kaum muslimin, ya, orang-orang Ansor ya, melihat demikian mereka keberatan dengan sikap Rasulullah SAW. Kenapa? Karena orang-orang Ansor ini nggak dapat bagian sebagaimana bagian orang-orang Quraisy. Yang mereka dapat cuma bagian kecil ya, dipukul rata tadi. Ya cuma 4 ekor unta, 12 ekor unta gitu ya. Maka mereka mulai ada keberatan. Kenapa Rasulullah SAW demikian? Apa Rasulullah lupa dengan kita orang-orang Ansor yang di Madinah? Jangan-jangan nanti Rasulullah SAW juga tinggal di Mekah. Ya udah nggak di Madinah lagi. Ini mereka mulai ada goncang ya di barisan kaum Ansor Madinah. Maka kemudian orang-orang Ansor ya mengutus Sa'ad ibn Ubadah. Sa'ad ibn Ubadah ini pimpinan Ansor. Maka Sa'ad ibn Ubadah datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ya mengabarkan apa yang terjadi pada kaumnya. Bukan kaum Quraisy, kaum Ansor. Ya, bahwa kaum Ansor ini ada kecemburuan. Nah, kecemburuan ya. Kenapa Rasul lupa kita? Ya, Rasul lupa kita. Jangan-jangan nanti Rasul juga tinggalnya di Mekah, nggak pulang lagi karena Mekah sudah dibebaskan. Ya. Dan kaum Ansor tahu bagaimana Rasul ini cinta dengan Mekah, begitu cinta kepada Mekah. Maka Sa'ad ibn Ubadah pun lapor kepada Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Fa aina anta min dzalika ya Sa'ad? Ya, engkau wahai Sa'ad sebagai pimpinan Ansor, posisimu di mana wahai Sa'ad? Apakah engkau seperti kaummu gitu ya? Apakah engkau membelaku wahai Sa'ad? Apa kata Sa'ad? Sa'ad ibn Ubadah berkata, "Ma ana illa min qaumi ya Rasulullah." Ya, aku hanyalah bagian dari kaumku. Ini jawaban Sa'ad ibn Ubadah. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Sa'ad, "Kalau begitu kumpulkan orang-orang Ansor wahai Sa'ad."
Ya, kumpulkan orang-orang Ansor, aku akan jelaskan kepada mereka. Ya, aku akan berikan penjelasan bagi orang-orang Ansor. Kata Rasulullah, fajma'li qaumaka fi hadhil hadhirah. Kumpulkan, ya, kumpulkan orang-orang Ansor. Maka dikumpulkanlah orang-orang Ansor oleh Sa'ad ibn Ubadah. Ya. Sebagian kaum muhajirin ada yang mau ikut perkumpulan tersebut, maka ditolak. Ya, kenapa? Ini khusus untuk orang-orang Ansor. Ya, nanti lihat bagaimana manajemen Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita akan lihat bagaimana problem solving teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian dari kita mungkin kagum ya dengan manajerial, ya, manajemen orang-orang Barat. Ya, negara-negara Barat, Amerika, ya, Inggris, atau sebagian lagi lihat bagaimana manajemen orang-orang Jepang. Orang-orang Jepang disiplin, orang-orang Jepang begini begitu. Kita lupa bahwa ada teladan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana untuk menjadi seorang manajer, untuk sebagai seorang leader. Lihat bagaimana teladan yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perlihatkan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala mengumpulkan orang-orang Ansor tadi, apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya ma'syaral Ansar, wahai orang-orang Ansar, ya, aku mendengar ada keberatan, ya, dari kalian atas sikapku, wahai orang-orang Ansar. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, alam atikum dolalan fahadakumullah. Ya, Rasulullah SAW menjelaskan, bukankah aku datang kepada kalian, ya, dan kalian dalam keadaan tersesat, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah, ya, kepada kalian. Wa'alatan fa'agnakumullah, dan kalian dulu orang-orang yang miskin. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan nikmat, ya, yang begitu banyak, memberikan kekayaan bagi kalian, wahai orang-orang Ansar. Wa'adaan fa'allafallahu baina qulubikum, dan dulu adalah kalian orang-orang yang terpecah belah, orang yang saling bermusuhan di antara kabilah-kabilah kalian. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyatukan hati-hati kalian. Ini khutbahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa kata Rasulullah? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyebutkan keutamaan Ansor. Ya, setelah di awal menyebutkan tadi di awal khutbah menyebutkan perkataan-perkataan tadi, kemudian Rasul menyebutkan keutamaan Ansor. Ya, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang menampungku, wahai orang-orang Ansar. Kalian adalah orang-orang yang menolongku, wahai kaum Ansar. Ya ma'syara Ansar, kalianlah orang-orang yang menanggung seluruh beban hidupku, seluruh beban hidup orang-orang muhajirin. Kalian adalah orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ma'syara Ansar. Ya, kemudian Rasulullah SAW meneruskan, wahai orang-orang Ansar, ya, apa kalian ada hasrat kepada harta dunia, ya, yang aku bagikan ini, wahai orang-orang Ansar? Ya, sesungguhnya aku membagikan fulan, ya, onta yang sangat banyak. Aku membagikan pemuka-pemuka Quraisy, kemudian domba-domba yang sangat banyak, membagikan perak-perak yang sangat banyak. Tidakkah kalian ridha, wahai orang-orang Ansar, ya, bahwa mereka membawa pulang domba-domba, mereka membawa pulang onta-onta, membawa pulang harta-harta yang sangat banyak, ya, sedangkan kalian, ya, membawaku pulang ke Madinah, wahai orang-orang Ansar. Ya, biarkanlah mereka membawa harta dunia. Apakah kalian cinta dunia, wahai orang-orang Ansar? Ya, karena sesungguhnya mereka membawa harta dunia, sedangkan kalian membawaku pulang ke Madinah, wahai orang-orang Ansar. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laulal hijrah lakuntum ra'an minal ansar. Seandainya bukan karena aku hijrah dari Mekah ke Madinah, maka sungguh aku termasuk orang-orang Ansar. Ya. Walau salakan nasu syi'ban wa salakatil ansaru syi'ban la salaktu syi'bal ansar. Kemudian Rasulullah memberikan permisalan. Seandainya orang-orang mengambil celah, ya, sebuah celah di antara gunung, ya, dan orang-orang Ansor mengambil jalan yang lain,
selain celah tersebut, la salaktu sya'bal ansar. Niscaya aku akan mengikuti jalan yang ditempuh oleh orang-orang Ansar. Maka orang-orang Ansar mendengar hal tersebut, mereka menitikkan air mata. Dama'at ainah. Mereka menangis, bahkan jenggot-jenggot mereka kemudian basah dengan air mata. Bagaimana Rasulullah SAW mencintai orang-orang Ansar, bagaimana Rasulullah SAW kemudian menyatakan, aku akan pulang ke Madinah, kalian membawaku. Tidakkah kalian rela mereka membawa harta dunia dan aku bersama kalian pulang ke Madinah, wahai Ansar? Kemudian Rasulullah SAW mengangkat tangannya, Allahumma arhamil Ansar wa abna al-ansar wa abna'a abna'il ansar. Allahumma arhamil ansar wa abna al-ansar wa abna'a abna'il ansar. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada orang-orang Ansar, berikanlah rahmat kepada anak-anak orang Ansar, berikanlah rahmat kepada anak cucu-cucu dari Ansar. Allahu Akbar. Maka mereka pun berkata, radina ya Rasulullah, radina ya Rasulullah, kami ridho dengan keputusanmu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kami tidak menginginkan harta ya Rasulullah, kami menginginkanmu ya Rasulullah. Karena mereka mengira Rasulullah melupakan Ansar, Rasulullah hendak tinggal di Mekah. Maka orang-orang Ansar tidak ingin harta dunia, mereka tidak ingin onta, tidak ingin kambing, tidak ingin perhiasan. Yang mereka inginkan adalah Rasulullah SAW. Bahkan mereka lebih cinta kepada Rasulullah SAW daripada kedua orang tuanya, daripada anak-anaknya, bahkan daripada diri mereka sendiri. Maka tatkala mereka pulang bersama Rasulullah SAW, maka mereka ridho atas seluruh keputusan yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Lihat bagaimana kecintaan para sahabat terhadap Rasulullah SAW. Ini manajerial yang bagus, yang sangat teladan dari Rasul. Rasul tidak membiarkan isu-isu itu berkembang. Sebagian dari kita udahlah dibiarin aja lah, gitu ya. Ini Rasulullah langsung memberikan klarifikasi. Bahkan Rasulullah memperlihatkan bahwa sebenarnya yang kalian dapatkan itu jauh lebih baik daripada yang mereka dapatkan. Yang mereka dapatkan adalah dunia, yang kalian dapatkan adalah Rasulullah. Dan kenapa Rasul memberikan dunia kepada orang-orang yang baru masuk Islam, kepada Abu Sufyan, kepada Yazid, kepada Muawiyah, kepada Hakim ibn Hizam, kepada Sofwan? Tidak lain adalah karena mereka ini baru masuk Islam. Mereka ini adalah pemuka-pemuka kaumnya. Tatkala Rasul memberikan harta yang sangat banyak, maka mereka mengatakan, lihatlah ya, inna Muhammadan yu'ti ata'an la yakhshal faqr. Bahwa Muhammad memberikan harta benda, mensedekahkan seluruh hartanya, sebagaimana orang yang sedekah tanpa takut miskin. Sesungguhnya Rasulullah tidak takut miskin. Rasulullah berikan seluruh harta yang dipunyanya kepada orang-orang Quraisy. Bayangkan. Jadi kalau dalam peperangan itu bagian Rasul berapa? Humus. Seperlima itu bagian Rasul. Jadi 4/5 itu untuk pasukan, 1/5-nya untuk Rasulullah SAW. Lalu kemana yang 1/5 ini? Yang 1/5 ini pun dibagikan habis oleh Rasulullah SAW untuk pasukan kaum muslimin. Tadi untuk pemuka-pemuka Quraisy. Dan Rasulullah SAW tidak mengambil apapun jatahnya. Allahu Akbar. La yakhshal faqr. Rasulullah tidak takut miskin. Rasulullah tidak cinta dunia. Rasulullah memiliki dunia dan seluruhnya diberikan kepada orang lain. Allahu Akbar. Dan uniknya, setelah kejadian tadi, setelah Rasulullah SAW membagikan ghanimah, kemudian Rasul pulang. Ternyata tidak lama kemudian datang orang-orang Saqif yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Berapa orang yang datang? Ja'a arba'ata asyara rajulan. Arba'ata asyara rajulan wa ra'suhum Zuhair ibn Sard. Di bawah pimpinan Zuhair, orang-orang Saqif tadi datang kepada Rasulullah SAW. 14 orang masuk Islam.
Ya. Setelah masuk Islam, kemudian Rasulullah SAW menanyakan, ya, kalian ingin apa? Ingin aku kembalikan harta benda ini atau aku kembalikan tawanannya? Maka mereka pun memilih tawanan, ya Rasulullah. Ya. Karena itu adalah keluarga mereka, ya, anak, istri, ya, kemudian saudari-saudari mereka. Kami menginginkan tawanan, ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW pun langsung membebaskan tawanan-tawanan yang ada di kaum muslimin di Bani Hashim. Ya. Kemudian orang-orang tatkala melihat Rasulullah SAW membebaskan tawanannya, maka orang-orang pun kemudian ikut membebaskan tawanan, ya, yang mereka dapat di perang Hunain. Mereka tidak menjadikannya budak-budak, namun dibebaskan untuk orang-orang Bani Saqif yang baru masuk Islam. Lihat bahwa Rasulullah berperang bukan untuk ghanimah. Ini membatalkan, ini menolak semua tuduhan-tuduhan. Ini ajaib, ya, ini banyak tuduhan yang berbahaya. Banyak orang mengatakan bahwa Rasulullah SAW, bahwa Islam ini tersebar dengan pedang, dengan peperangan. Islam ini tersebar dengan peperangan. Tidak. Ya. Islam tersebar bukan karena peperangan. Adapun Rasulullah SAW, ya, berperang, ya, banyak perang yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tidak lain adalah bentuk dari pertahanan diri. Bagaimana Rasulullah SAW hendak diserang oleh Hawazin, oleh Taif, oleh Thaqif, oleh Qais Ailan, maka Rasulullah SAW menyiapkan pasukan untuk menahan, ya, untuk menghadapi serangan dari musuh. Ya. Adapun Rasulullah SAW sendiri tidak menginginkan untuk berperang, untuk membunuh, untuk mengambil ghanimah. Yang Rasulullah SAW inginkan adalah hidayah untuk kaumnya, hidayah untuk seluruh manusia. Ya, bagaimana Rasulullah SAW kemudian memaafkan, ya, seluruh orang yang menzolimi Rasulullah SAW, kemudian meminta maaf kepada Rasul, bertaubat. Ya, setiap orang yang memusuhi Rasul, kemudian dia bertaubat, apa yang akan Rasul lakukan? Maka Rasul akan memaafkannya. Lihat bagaimana di pertemuan sebelumnya, ya, kita bahas Hindun ibn Utbah. Bagaimana Hindun telah memutilasi paman Rasulullah SAW, Hamzah, Asadullah, singa Allah dan singa Rasulnya. Kemudian Hindun tatkala meminta maaf kepada Rasulullah SAW, apa jawaban Rasulullah SAW? Afallahu anki ya Hind, afallahu anki ya Hind. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosamu wahai Hindun. Allahu Akbar. Ya, kemudian Hindun pun kemudian masuk Islam. Begitu juga suaminya Abu Sufyan. Ya, begitulah Islam. Begitulah akhlak Rasulullah SAW yang pemaaf. Ya, yang sangat menginginkan kebaikan bagi umatnya. Ya, mungkin ini bisa menjadi jawaban. Ya, semoga tidak ada kesan lagi bahwa Islam dibawa dengan pedang, Islam, ya, dibawa dengan peperangan. Ya, jawabannya tidak. Ya, adapun politik memang tidak bisa dipisahkan dari dakwah. Ya, kekuasaan tidak bisa dipisahkan dari dakwah. Dan Rasulullah SAW yang mendapatkan kekuasaannya dan mendapatkan dakwahnya karena kasih sayangnya, ya, karena kesabarannya, ya, karena kedermawanan Rasulullah SAW, sehingga orang-orang Arab kemudian takjub, kemudian berbondong-bondong masuk Islam. Ya. Semoga kita semua mendapatkan keteladanan, mendapatkan kisah-kisah yang membangkitkan keimanan kita, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa meneladani Rasulullah SAW, meneladani akhlak Rasulullah SAW yang tidak pernah mendoakan keburukan bagi musuh-musuhnya, ya, yang selalu mendoakan kebaikan bagi umatnya. Seburuk apapun, ya, sikap yang mereka lakukan kepada Rasulullah SAW. Semoga kita bisa meneladani sikap tersebut. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Ustaz Aziz Fatur Rahman LCMSI Hafizahullah Ta'ala yang telah memaparkan kisah dari Perang Hunain yang dipimpin oleh Rasulullah SAW, di mana kita dapat menyaksikan bahwa bagaimana Rasulullah SAW adalah seorang sosok pemimpin umat yang sangat pemberani. Baik, ikhwati man azanillah wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa, bagi antum yang akan bertanya kepada Ustaz, silakan bisa menghubungi nomor 0228686267 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 081122714776. Baik, sudah ada penelpon yang masuk. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Bu Yati. Ibu Yati, silakan Ibu Yati. Ustaz, ini apa? Berarti kita harus mendoakan semua yang jahat, termasuk orang-orang Syiah, Ustaz, yang mendolimi kaum Sunni, semuanya yang didolimi. Jadi kita harus mendoakan dikasih hidayah gitu, Ustaz. Itu aja, Ustaz. Syukran jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik, Masya Allah, barakallah fiik. Ya, jadi memang sampai kapan kita bisa mendoakan kebaikan bagi orang gitu ya, bagi yang menzolimi kita. Ya, kita terus mendoakan kebaikan, ya mendoakan hidayah. Ingat ya, ini mendoakan hidayah. Ya bahkan untuk orang-orang Syiah sekalipun, kita membenci sikap mereka. Ya, kita membenci perbuatan mereka yang mencaci maki sahabat, mencaci maki Abu Bakar As-Siddiq, Allahu Akbar. Abu Bakar dicaci maki. Abu Bakar yang menemani Rasulullah SAW, yang mengorbankan hidupnya, mengorbankan seluruh hartanya untuk Rasulullah SAW, dicaci maki oleh orang-orang Syiah. Umar bin Khattab, ya Aisyah, ya, dan seluruh sahabat yang lainnya. Mereka dicaci maki oleh orang-orang Syiah. Tapi apakah kita juga masih mendoakan kebaikan untuk mereka? Jawabannya masih. Kita doakan mereka agar mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sampai nanti kalau mereka sudah mati barulah. Ya, kalau mereka kemudian meninggal dalam keadaan kufur, inilah yang kita tidak boleh untuk mendoakan. Kenapa? Karena mereka meninggal dalam keadaan memusuhi Allah dan Rasulnya, memusuhi sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun apabila masih hidup, ya terutama keluarga kita, ya mungkin bapak ibu kita yang belum mendapatkan hidayah, atau mungkin saudara-saudara kita belum mendapatkan hidayah, mereka bahkan mencaci maki kita. Apakah kita kemudian mendoakan keburukan bagi mereka? Tidak. Doakan selalu kebaikan untuk keluarga kita, kebaikan untuk ibu kita, untuk ayah kita, untuk saudara-saudara kita, untuk tetangga-tetangga kita yang menyakiti diri kita. Innahum qaumun la ya'lamun. Sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Mereka belum paham. Mereka nggak paham seperti apa yang kita pahami. Maka kita doakan selalu kebaikan bagi mereka. Adapun sikap mereka, adapun ucapan mereka, inilah yang kita benci. Ya, ucapan mereka ini yang kita benci. Adapun individunya jangan kita benci. Ya, kekufuran mereka lah yang kita benci. Ya, misalkan ada teman kita atau saudara kita yang kemudian non-Islam, kafir, ya, maka kita membenci kekufuran yang ada di dalam dirinya. Ya, adapun kita hendaknya tetap mendoakan kebaikan bagi dirinya agar mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat bagaimana taubatnya Khalid bin Walid yang dahulu adalah panglima perang yang memusuhi Rasulullah SAW. Bahkan mengalahkan Rasulullah SAW di perang apa? Di perang Uhud. Ya. Siapa taktik yang mengalahkan taktiknya Rasulullah SAW? Di antaranya adalah taktiknya Khalid bin Walid. Ya, di perang Uhud. Kemudian lihat bagaimana taubatnya Khalid kemudian menjadi Saifullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus. Ya, menjadi panglima perang terbaik sepanjang sejarah. Ratusan perang tidak pernah satupun kalah Khalid bin Walid. Ya, begitu juga
sahabat-sahabat yang lainnya. Umar bin Khattab dahulu sebelum masuk Islam termasuk orang yang beberapa kali hendak membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun tatkala hidayah masuk ke dalam hatinya, kemudian menjadi orang yang paling membela Rasul, bahkan termasuk sahabat yang paling dimuliakan. Ya, nomor 2 setelah siapa? Setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, bahkan dikatakan yang masuk surga ya setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya di antara umatnya adalah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lihat bagaimana taubat orang-orang tersebut. Dahulu adalah orang-orang yang memusuhi Islam, namun karena doa Rasul. Umar bin Khattab siapa yang mendoakan ACP? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi hadaini rajulain. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu dari 2 orang ini, Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham, itu Abu Jahal. Kalau Amr bin Hisham kita ini kurang populer namanya ya. Tahunya Abu Jahal ya. Amr bin Hisham ini Abu Jahal. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan Umar bin Khattab yang sebelumnya musuh Allah ya menjadi orang yang paling dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khalid bin Walid juga termasuk doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita doakan ya semoga dengan doa kita ya kepada orang-orang yang membenci Rasulullah, yang membenci sahabat, yang membenci sunnah ya dan membenci Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam bissawab. Mungkin Kita cukupkan. Ya. Ya, insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas bagaimana tentang perang Tabuk. Ini perang yang sangat istimewa, yang sangat spesial. Kenapa? Karena di perang ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dalam posisi yang tidak menguntungkan. Kenapa? Karena posisinya sedang gersang. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin tidak mempunyai banyak persediaan, gitu ya, baik logistik maupun alat perang. Ya, senjata dan lain-lainnya. Maka nanti Jaisyul pasukannya pun disebut sebagai Jaisyul Usrah, pasukan kesulitan. Ya, di perang Tabuk ini. Siapa yang dihadapinya adalah Romawi. Ya, yang dihadapi Rasulullah adalah Romawi. Kerajaan terbesar yang ada di muka bumi ketika itu. Insya Allah kita akan bahas ya secara lengkap ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala di pekan yang akan datang ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur ya dalam ketaatan, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.